Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdiana Mone, NIM 2111B0035 dari Prodi S1 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai 5 penyakit, yaitu penyakit asma. Nah, jelaskan bagaimana cara mencegahkan atau cara mengatasinya. Asma adalah penyakit peradangan pada saluran udara di paru-paru dengan gejala seperti batuk, mengi, dan sesak napas. Gejalanya dapat memburuk sesuai derajat atau tingkat keparahan asma sehingga penderitanya wajib mengetahui. Nah, bagaimana cara mengendalikan dan mengontrol penyakit ini? Langkah mengontrol dan mengendalikan asma dengan tepat diperlukan agar penyakit asma tidak dapat menjadi berat dan mengganggu aktivitas. Bahkan jika mengelon tidak baik, asma tidak menyebabkan kematian. Nah, penyebab asma yang tidak terkontrol. Sebelum mengetahui pendalian penyakit asma, penting untuk mengetahui penyebab asma yang tidak terkontrol. Asma pada malam hari menjelang dini hari. Lalu bila timbul gejala asma mudah diatasi dengan perubahan arus puncak ekspresi AP harian tidak naik, turun atau kurang 20%. Selain itu, asma samping obat dan tetap menggunakan obat asma sesuai dengan pembagian derajat asma. Nah, sementara itu asma tidak terkontrol terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama, obat tersedia tetapi tidak tepat cara pakainya. Yang kedua, obat tersedia tetap tidak tahu cara pakainya. Yang ketiga, obat tersedia tetapi tidak menggunakan obat. Yang keempat, obat tidak tersedia karena tidak kemampuan ekonomi. Yang kelima, obat tidak tersedia karena tidak diberikan karena tidak mengetahui perkembangan penyakit asma pasien. Nah, yang keenam, pasien tidak patuh karena tidak mengerti pola perjalanan penyakit asma. Yang terakhir, pasien tidak patuh karena keterbatasan komunikasi di antara provider dengan pasien. Nah, cara mengendalikan asma dengan praktis. Sahabat Mika bisa melakukan beberapa cara untuk mengendalikan asma organ gejalanya tidak memburuk. Berikut beberapa langkah mengontrol asma menurut dokter. Nah, yang pertama, memahami penyakit asma. Asma adalah penyakit informasi teoris saluran napas yang menyebabkan hiperkreativitas bronkus atau kepekaan saluran napas terhadap berbagai rangsangan. Hal ini memicu terjadi bronkus atau kepekaan. Penyempitan saluran napas. Nah, pola penyakit asma umumnya adalah fluktuatif, artinya pola penyakit dapat berbeda. Ada waktu dapat tenang, berkontrol, tanpa gejala tetapi dan timbul serangan bila terpapar oleh Peyronie Pencetus. Bila terjadi asma dengan serangan, maka akan mengganggu aktivitas dan menimbulkan gejala asma seperti batuk, produktif, lendir, sesak napas dengan mengi atau tanpa mengi. Individual artinya untuk setiap orang berbeda derajat penyakitnya, demikian pula halnya dengan faktor pencetus dan jenis obat digunakan. Nah, yang kedua, penilai berat ringan penyakit. Menentukan berat dan ringannya asma penting diketahui untuk menentukan jenis pengobatan pasien asma berdasarkan gejala klinis ringan, persisten, sedang, dan bersistem berat. Kita membahas berat ringan penyakit asma. Nah, yang pertama, asma intermittent, frekuensi kambuh kurang dari 1 kali dalam seminggu dengan serangan yang singkat, yaitu kurang dari 2 ketika malam hari. Yang kedua, asma persisten ringan, frekuensi kambuh lebih dari 1 kali dalam seminggu, namun kurang dari 1 kali pernah saat kambuh akan mengganggu aktivitas dan mengganggu tidur. Nah, yang ketiga, asma persisten.
Asma persisten sedang, gejalanya tumbuh setiap hari sehingga terkadang memerlukan obat bronkus diatur yang berfungsi untuk mengurangi kelelahan. Yang keempat, asma persisten berat. Gejala yang terjadi terus-menerus sampai mengganggu aktivitas. Kondisi ini memerlukan perhatian khususnya dari dokter. Nah, kita mulai sana. Yang nomor 3, ada menggunakan obat-obatan yang tepat. Pembagian ini digunakan untuk menilai obat dan perencanaan pengobatan dengan kepatuhan dan obat yang tepat diharapkan derajat asma dapat menjadi dalam ringan dan jumlah obat yang digunakan berkurang. Bila pengobatan tidak telat dan pasien tidak patuh, derajat asma akan menjadi lebih berat. Berdasarkan mekanisme tersebut, pemberian obat asma terdiri dari obat ventilator asma, obat mengontrol asma, dan obat reviver, obat pelengah nafas, obat mengontrol asma yaitu obat anti-inflamasi dan diberikan dalam waktu yang panjang dan dosisnya diturunkan secara terhadap obat pelengah nafas digunakan untuk melegakan jalan napas. Nah, yang keempat, menghindari faktor. Pasien asma sebaiknya mengenal apa terjadi faktor pencetus terjadinya asma serangan. Setiap orang akan berbeda sensitif dan jenis pencetusnya, namun ada beberapa faktor pemicu yang sebaiknya dihindari penderitaan asma, yaitu infeksi virus terutama yang dekat dengan kondisi pernapasan seperti pilek dan flu, asap rokok, dan aktivitas fisik kelebihan, alergen seperti kotoran, tungau, debu rumah, serbuk sari atau jamur, dan hewan peliharaan, makanan dan pengawet makanan, perasa dan pewarna, atau dalam kasus yang jarang terjadi inflamasi di lingkungan seperti debu. Nah, perubahan suhu udara dan cuaca, faktor lingkungan dan tempat kerja seperti debu, kayak bahan kimia atau garam, rumah tangga, obat-obatan tertentu termasuk aspirin dan beberapa obat tekanan darah, stres atau emosi tinggi, atau termasuk berlebihan ketika tertawa atau menangis. Nah, yang kelima, mengatasi serangan akut dengan segera. Ketika terjadi serangan asma, maka membutuhkan langkah pertolongan pertama asma untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, berikut ini pertolongan pertama pada serangan asma. Duduk dengan tegak. Jangan tinggalkan orang yang terkena serangan asma sendirian. Semprot inhalas untuk asma dengan maksimal 10 semprotan setiap 30-60 detik. Tunggu 4 menit. Jika ada sedikit atau tidak ada pembaikan, segera hubungi lakukan langkah ini di ambulans. Nah, dan hubungi lakukan langkah ini sampai ambulans tiba. Mohon maaf penjelasan saya kurang lebih. Sekian dan terima kasih.